Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Di sini kita bertemu lagi pada pertemuan yang ketiga, ya. Mungkin ini sebetulnya akan banyak digunakan di praktikum, ya. Nah, kemarin pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang konsep object oriented, ya. Maksudnya konsep di situ ada terdapat beberapa pilar-pilar object oriented, ya, atau pemrograman berorientasi objek, ya. Kita sudah bahas ada abstraksi dan enkapsulasi. Kita juga sudah membahas tentang kelas, ya, dan objek, ya. Jadi setidaknya Anda sudah paham, ya, teori tentang kelas dan objek. Nah, pada video sebelumnya lagi, ya, kita juga sudah bahas tentang macam-macam variabel, ya, macam-macam variabel. Nah, variabel-variabel dalam Java itu tentunya jauh lebih banyak, ya, dibandingkan dengan bahasa pemrograman seperti bahasa C, ya. Kalau mungkin di dalam bahasa Python sebetulnya juga cukup banyak, ya, variabelnya, tapi yang Anda pelajari pada semester 1, 2, dan 3 adalah bahasa Python yang prosedural. Nah, karena kita belajar bahasa Java, ya, dengan pemrograman berorientasi objek, ya, paradigmanya PBO, maka di sini Anda akan dikenalkan dengan jenis variabel, ya. Jenis variabel memang kemarin sudah kita bahas, ya, tetapi kita akan lebih bahas lebih dalam lagi, ya, di mana di sini jenis dan ruang lingkup variabel, ya. Jadi dalam Java itu terdapat istilah state, field, attribute, ya. Keempat istilah ini kadang membuat kalangan pemula menjadi bingung. Tapi keempat istilah ini mengacu pada makna yang sama, yaitu yang dimiliki oleh kelas atau objek, ya. Jadi objek itu kemarin instannya kelas, dan kelas itu rancangannya, blueprintnya, ya. Jadi Java itu punya 4 macam variabel, yaitu instan, variabel statis, variabel lokal, dan parameter itu juga termasuk variabel. Nah, mungkin parameter dan variabel lokal Anda tidak terlalu banyak, ya, sudah tahu banyak, ya, sudah banyak menggunakan di pemrograman sebelumnya. Nah, sedangkan di sini mungkin yang akan banyak kita bahas adalah variabel instan dan variabel statis. Nah, variabel-variabel tersebut masing-masing memiliki ruang lingkup yang berbeda. Ruang lingkup itu cakupannya. Nanti ini hubungannya dengan apa? Dengan nanti yang akan kita bahas, yaitu enkapsulasi, ya. Jadi ruang lingkup ini mempengaruhi bagaimana variabel tersebut dapat diakses, ya. Jadi hati-hati, ya, kadang kita itu sering melakukan kesalahan saat mengakses variabel. Nah, berbahaya sekali jika Anda tidak paham, ya. Ternyata variabel ini bisa diakses oleh semua. Nah, itu cukup berbahaya. Makanya ini perlu diperhatikan. Nah, kita bahas yang pertama adalah variabel instan, ya, non-static field, ya, atau non-static variable. Jadi secara teknik masing-masing objek menyimpan data dalam variabel instan, ya. Jadi data pada objek itu disimpan pada variabel instan. Variabel instan merupakan variabel yang hanya dapat diakses oleh objek. Karena, ya, dapat menyimpan nilai-nilai yang unik untuk setiap objek yang berbeda. Ingat, ya, perlu diingat bahwa satu kelas bisa menghasilkan banyak objek. Nah, variabel instan, ya, dideklarasikan di dalam kelas, tapi di luar fungsi, di luar metode, di luar behavior, ya. Berikut merupakan contoh kode dari penggunaan variabel instan. Ya, kalau Anda lihat di sini di bagian ini, ya, saya sudah sajikan, ya, di sini
untuk variabel instan. Ini hanya kelas, isinya cuma variabel instan ya. Lalu di dalam dari kode di atas ya dibuat sebuah kelas ya dengan satu variabel, dilakukan untuk melakukan pengaksesan akan dibentuk objek dari kelas tersebut. Maka dibuat berkas satu lagi ya yang dibedakan. Ini untuk kelasnya, ini untuk membuat objeknya. Ya, walaupun ini di sini ada kelas, tapi kelas ini hanya untuk menampung objek saja, untuk menampung pembuatan objek saja karena berisi kelas utama. Ya, berisi kelas utama. Nah, di sini kita namai objek variabel instan. Ya, kontennya kurang lebih seperti ini isinya ya. Ini kelihatannya perlu diperbesar. Ya, seperti ini. Lalu di sini ada main program. Lalu di sini ada kelas variabel instan, objek var instan 1, new kelas variabel instan. Di sini berarti kita membuat objek var instan 1. Nah, otomatis objek var instan 1 akan memiliki var instan. Ya, apa yang dimiliki oleh kelas akan dimiliki pula oleh objek. Lalu yang berikutnya di sini kita bikin objek baru ya, objek var instan 2. Ya, di sini ada kelas variabel instan, objek var instan 2 ya. Di sini objek var instan 2 otomatis akan memiliki var instan pula. Nah, ini variabel milik var instan 1, ini variabel milik var instan 2. Ketika kita cetak ya, jadi ketika kita mau mengisi ini harus pakai objek ya. Kita juga mau mencetak harus pakai objek ya. Ini kita bisa jalankan seperti ini ya. Nah, ini kita coba ya. Sorry. Nah, ini ya. Nah, kita cukup compile objeknya saja, yang kelasnya tidak perlu dikompil ya. Tidak perlu dikompil, kita enter. Ini akan melakukan kompilasi. Selanjutnya kita coba jalankan programnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, apa yang terjadi jika di sini kita hilangkan objeknya? Seperti ini. Bisa enggak? Kita coba compile ulang. Hasilnya adalah error. Jadi di sini errornya apa? Cannot find symbol system.out.print. Variabel var instan. Di sini location class objek var instan 1. Di sini ada error ya. Jadi tidak diketahui simbolnya atau tidak dikenali. Ya, tidak dikenali apakah ada variabel ini. Ya, karena kalau variabel tanpa objek nanti dikiranya adalah variabel statik atau variabel lokal. Tuh ya. Oke, saya lanjut lagi. Ya, di sini kita lihat lagi. Ini sudah kita jalankan ya. Ini juga sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi dari contoh kode di atas menunjukkan bahwa variabel instan terbukti memiliki nilai yang independen. Ya, independen itu bebas ya untuk masing-masing objek. Ya. Data yang disimpan variabel instan pada masing-masing objek kurang lebih seperti ini. Jadi antara objek var instan 1 dan objek var instan 2 sama-sama memiliki variabel instan tapi nilainya independen. Ya. Mungkin secara mudahnya dapat diibaratkan seperti ini ya. Kalau kalian sudah beli mobil ya, sebuah mobil di showroom, mobil itu kan pastinya banyak ya. Mungkin Anda bisa beli bareng teman Anda membeli mobil yang sama, tipe yang sama, merek yang sama.
ya. Tapi kalau sudah dimiliki satu sama lain, pastinya mobil itu akan memiliki nilai yang berbeda. Nilai apa yang berbeda? Plat nomornya, nomor mesinnya, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan variabel instan. Tuh ya. Lalu yang berikutnya, ya kita bahas tentang variabel statis. Variabel statik ya, atau static field. Jadi variabel statis adalah variabel yang dideklarasikan di dalam kelas dengan kata kunci statik. Variabel statis hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan objek dari kelas. Ya, dengan metode statis. Variabel statis juga bersifat global. Maksud global itu dalam satu kelas ya. Pengaksesan dalam satu kelas. Lalu di sini dikatakan maksud dari sifat global dari nilai variabel statis akan berlaku sama pada setiap kasus ya. Dan di sini perlu saya garis bawahi juga kata kunci statis ya, statis. Orang berpikir statis itu tetap, statis itu tidak bisa berubah. Ya. Ini kadang menjadi anggapan yang keliru. Ya, ternyata kata kunci statis dalam variabel di Java itu bukan terus variabel itu kalau sudah diisi nilainya tidak bisa berubah. Nah, itu berbeda, itu konstanta. Ya. Tapi variabel statis di sini variabel itu bersifat tetap. Tetapnya itu maksudnya ini sedikit berbeda dengan kalau dibandingkan dengan variabel lokal. Variabel lokal itu kan ada kalau metodenya dijalankan. Begitu metodenya selesai dijalankan, variabelnya hilang. Nah, kalau variabel statis ini variabelnya tetap ada. Ya, jadi dia akan ada selama program berjalan. Jadi tidak berdasarkan metode tapi berdasarkan program. Nah, kembali lagi di sini saya punya ya variabel statis. Ya, saya punya variabel statis. Jadi public static string var statis. Ya, saya punya satu kelas, hanya punya static variabel. Selanjutnya dibuat objek dari kelas variabel statis. Ya, isinya kurang lebih seperti ini. Ya. Sekarang ya kita coba ya, kita akan coba codingnya. Jadi ini ya. Ini sama ya dengan kelas variabel instan, bedanya di sini dia ditambahi statik. Nah, lalu di objek variabel statis, ya objek variabel statis, kita lakukan percobaan nih. Ya, kita lakukan percobaan sama seperti dengan objek variabel instan. Nah, kalau pada variabel statis, kita juga bikin var stat 1, di sini juga var stat 2. Ya. Kita buktikan bahwa itu variabel statis. Variabel itu bersifat tetap. Tetapnya itu maksudnya tidak terus nganu ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Maksudnya ya cuma satu tok itu ya. Cuma satu tok itu variabel statis. Tidak bisa di-cloning seperti variabel instan. Di-cloning tanda petik ya. Variabel instan kan seperti di-cloning ya. Dalam tanda petik seperti itu. Nah, variabel statis di sini ada kelas variabel statis var stat 1 new class variabel statis. Var stat 1 dot variabel statis sama dengan nilai diubah dari objek var stat 1. Ya. Ingat, variabel statis itu kalau tidak ada nilainya, biasanya dia memiliki nilai default. Ya, kita coba sekalian ya. Di sini kita akan coba print di sini. Print seperti ini ya, system.out.print var statis. Ini, oh ya, ya gini aja ya. Jadi var statis gini aja dulu. Nanti kita akan kembali lagi ke objek var instan. Nah, ini ada nilai diubah dari objek var stat 1. Di sini ada objek var stat 2. Lalu di sini print. Kita coba lihat ya, pada printnya. Di sini kita tambahkan objek. Ya, kita tambahkan objek var stat 1 dan var stat 2. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa.
Kalau dijalankan Java objek variabel statis, kita jalankan ya. Oh, ada 5 error. Sebentar, ini ada error. Cannot find symbol var statis. Sebentar. Oh, ini ya, kita taruh di sini saja. Nah, sekarang sudah tidak ada error ya. Nah, tadi kalau kita lihat kok error itu ada 5, padahal kita cuma betulin 1 saja. Nah, ini jadi sesuatu yang baru ya. Ya, jadi di sini cannot find symbol. Kenapa var statis saat saya print di atas dia tidak mau, tapi saya system.out.print di sini dia mau. Kenapa? Kalau saya print di atas sini, ya harus ada var statis di dalam kelas ini. Tapi karena saya buat ya var statis, saya buat objek var stat 1, maka otomatis di sini akan ada var statis. Berarti butuh objek dong. Nah, kita lihat ya. Kita lihat tadi kan sudah berhasil kita jalankan ya. Ini berarti kalau ngomongnya butuh objek, otomatis hasilnya akan berbeda ya. Tapi kita lihat lagi nih. Kita lihat lagi nih. Sorry. Ini kok objek var instan nih. Variabel statis. Java. Sebentar. Oh, ini salah compile. Ya. Nah, ini Java di sini. Kita compile. System.out.print ada objek variabel statis. Bentar, di sini ada. Nah, kita cek dulu ya. Oh, ternyata ini errornya 1. Kalau kita cetak kita letakkan tadi di atas. Nah, errornya juga 1, berarti ini masih belum benar nih. Masih belum benar yang tadi. Ya, kita cek lagi ya, Oke, ini dagelan ini ya. Kita taruh sistem kita hilangkan dulu aja lah ini. Kita hilangkan dulu aja. Sudah. Kita jalankan dulu saja. Nih, seperti ini. Kita jalankan. Lalu kita Java. Hasilnya adalah, nah, kita lihat ya. Var statis walaupun di sini ada 2 objek, var stat 1 dan var stat 2, hasilnya diubah pada objek var stat 2. Artinya apa? Kalau variabel instan itu independen, kalau variabel statis itu tidak independen. Jadi cuma 1 tok variabelnya. Nah, sekarang kalau kita taruh di sini, apa yang terjadi? Nah, kelihatannya sama aja error ya. Nah, kenapa kok ini error? Nah, ini sedikit perlu dibahas. Kenapa kok ini error? Karena ya, kalau kita sebut var statis ya, var statis, karena ini sudah beda file ya, ini tidak bisa karena variabel statis itu boleh dikatakan dia hanya bersifat global ya, global dalam satu file. Nah, apa yang terjadi kalau kita bikin ini, kita copy, kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Kira-kira gimana hasilnya? Terus kita Java.
Bisa dilihat ya, ternyata berbeda hasilnya. Ini tidak ada error, tapi di sini 0. Ya, di sini 0. Kenapa di situ 0? Karena variabel statis masih kosong. Ingat ya, variabel statis itu punya nilai default 0. Ya, variabel statis memiliki nilai default 0. Dan variabel statis, var statis dan var statis yang ada di sini ini berbeda. Ini milik kelas objek variabel statis, sedangkan var statis ini milik kelas variabel statis. Nah, bagaimana apa yang terjadi bila kita bikin ya, kita print dulu ya, misalnya di sini kita print dulu yang ini ya, yang var instan ya. Var instan saya mau print dulu seperti ini. Kalau var instan punya nilai default enggak? Kita cek ya. Kita cek var instan. Terus di sini Java saya jalankan. Oh, salah. Saya Java saja ya, Java. Nah, ini aja. Ini saya Java, objek variabel instan, hasilnya 0 dulu. Ya, sama. Jadi variabel instan memiliki nilai default 0 kalau kosong. Ya, kalau kosong dia punya nilai default 0. Dan tadi sudah dicoba ya, tanpa objek dia akan error. Ya, jadi ini wajib pakai objek. Ini kalau seperti ini saya jalankan variabel instan. Nah, dia akan error, tidak bisa. Itu ya, aksesnya harus pakai objek. Kalau yang variabel statis bisa pakai objek, kalau kasusnya seperti ini pakai objek. Tapi kalau kasusnya seperti ini tanpa objek. Pak, lah namanya sama. Lah namanya sama tapi kan dia punya objek. Ya, jadi akan berbeda. Jadi var statis yang punya objek dan var statis yang punya kelas. Itu ya. Lalu yang berikutnya saya akan bahas lagi kembali ke sini. Ini sudah ya. Ya, tadi ada pembahasan lagi ya, dari hasil eksekusi program di atas terlihat bahwa variabel statis nilainya berlaku secara global ya, tadi ya sudah dibuktikan karena saat variabel statis diberi nilai oleh objek varstat 1 nilainya varstat 1, tapi dicetak ya adalah varstat 2. Hal tersebut karena objek varstat 2 adalah objek terakhir yang melakukan perubahan nilai pada variabel statis dan perintah mencetak dilakukan sesudah mengubah nilai pada varstat 2. Nah, terus jika Anda menuliskan metode statik dalam satu kelas yang sama, variabel statis akan dapat diakses oleh kelas itu sendiri tanpa membutuhkan pembuatan objek. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Jika Anda menuliskan metode statik ya dalam satu kelas sama, variabel statik ya, ini menuliskan variabel ya, variabel statik dalam satu kelas yang sama, maka variabel statik dapat diakses oleh kelas itu sendiri ya, dengan metode statik. Nah, seperti ini, tanpa membutuhkan pembuatan objek seperti contoh yang tadi. Seperti ini tadi kan contohnya kan. Nah, ini yang variabel statis. Tuh ya. Dan kalau seperti ini codingnya, kita lihat ya yang variabel statis ya. Ini ada coding satu lagi yang variabel statis. Saya bikin variabel statis, public static var statis. Lalu di sini public static void main. Ya, seperti ini. Ya.
Ini hasilnya apa ketika kita compile ya. Kita lihat dulu ya. Jadi var statis tadi tanpa objek diakses melalui lewat metode utama statis. Var statis var stat 1 new variable statis. Jadi ini bikin objek nih. Bikin objek dari kelas yang sama dalam satu file. Ya. Nilai diubah dari objek var stat 1 system.out.print. Nah, kalau kita jalankan ya. Kalau ini kita jalankan, apa hasilnya? Ini ya, kita jalankan, hasilnya adalah nilai diubah dari objek. Berarti mau dari objek, mau dari kelas, bisa. Ini adalah variabel statis. Karena banyak sekali orang yang kurang paham dengan variabel statis di Java ya. Makanya di sini ada beberapa kasus mengenai variabel statis. Oke, next yang berikutnya, pembahasan berikutnya. Ya, tadi dari kode di atas terlihat bahwa objek maupun kelas dapat mengakses variabel statis karena pengaksesan dilakukan oleh metode statis pula. Ya, yang penting variabel statis syaratnya diakses oleh metode statis. Itu ya yang perlu digarisbawahi. Lalu yang berikutnya adalah variabel lokal. Ciri dari variabel lokal adalah dideklarasikan dalam sebuah metode dalam satu kelas. Dan saat dideklarasikan tanpa modifier. Ya. Nah, sedangkan pada satu kelas dapat memiliki lebih dari satu metode. Jika variabel instan dan variabel statis dapat diakses oleh banyak metode dalam satu kelas, maka variabel lokal merupakan variabel yang hanya dapat diakses secara lokal dalam satu metode, dalam metode itu sendiri. Dengan kata lain, variabel tersebut tidak dapat diakses oleh banyak metode dalam satu kelas. Kita dapat memberi nama yang sama pada dua atau lebih variabel lokal dalam metode yang berbeda. Perhatikan contoh ini ya. Di sini ada contoh kode ya. Saya sudah copy ya ke dalam Notepad. Ini adalah contoh variabel lokal. Kalau Anda lihat di sini ada variabel lokal 1 ya. Ini ada main program ya. Ini main program. Terus di sini ada int variabel lokal. Variabel lokal sama dengan 1. Dia manggil metode 1, metode 2, lalu di sini isi variabel milik metode main. Ya. Metode 1 dipanggil, dia punya variabel lokal namanya sama. Ya. Variabel lokal sama dengan 5. Isi variabel milik metode 1. Metode 2 juga sama ya. Ini int variabel lokal sama dengan 10. Ya, kalau kita jalankan ya, ini kalau kita jalankan Java variabel lokal Java. Ini hasilnya adalah seperti ini. Ya, metode 1 5, metode 2 10, metode main 1. Jadi karena apa? Lingkupnya hanya sebatas lingkup metode ya. Nah, sekarang kalau ini saya tutup ya, ini saya tutup, apa yang terjadi? Jadi tidak ada inisialisasi nilai variabel lokal. Kalau tadi variabel statis dan variabel instan tanpa inisialisasi nilai bisa dicetak. Kalau variabel lokal kita coba compile dulu. Hasilnya error. Dia harus diinisialisasi ya. Variabel lokal might not have been initialized ya. Jadi harus diinisialisasi. Harus ada inisialisasi nilainya. Jadi bisa langsung seperti ini. Ya, kalau dipisah ini 2 line juga boleh. Nah, ini kita coba. Hasilnya kurang lebih seperti itu. Oke ya. Jadi perhatikan ya pada kode di atas. Pada saat membuat variabel lokal,
ya pada metode utama, metode 1, metode 2, semua dilakukan tanpa modifier. Ya, modifier. Apabila kita memberikan modifier private, protected maupun public, ya pada saat dideklarasikan seperti di bawah ini, ya private integer variable lokal, protected integer variable lokal, public integer variable lokal, maka kompilator Java akan mengatakan error illegal start of expression. Hal ini disebabkan karena arti modifier bertentangan dengan ruang lingkup variabel lokal. Modifier private saja memperbolehkan variabel untuk dapat diakses oleh semua metode dalam satu kelas. Sedangkan variabel lokal hanya dapat diakses oleh metode itu sendiri dalam sebuah kelas. Ini artinya ruang lingkup variabel lokal merupakan lingkup yang paling kecil dibandingkan dengan modifier yang telah disediakan oleh Java. Nah, pembahasan nanti mengenai modifier ya akan dibahas lagi pada pertemuan berikutnya ya. Dan ini sebagai penutup ya, variabel lokal tadi harus diberi nilai sebelum diakses, harus inisialisasi. Dan yang terakhir adalah parameter. Parameter sebenarnya merupakan salah satu jenis variabel yang berfungsi untuk mengirimkan pesan atau informasi ke dalam sebuah metode. Ruang lingkup parameter sama dengan variabel lokal. Jadi parameter itu sama dengan variabel lokal, bedanya dia berfungsi untuk mengirim. Ya, mengirim nilai dari satu metode ke metode lain. Gitu ya. Di mana metode tersebut pastinya setidaknya bersifat lokal ataupun mungkin private jika berbeda file. Misalnya seperti itu. Itu ya, mungkin pembahasan hari ini kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat.